Manga One Piece chapter 1070 dibuka dengan penjelasan yang sebenarnya kenapa Sentomaru kesannya bisa dengan sangat mudah terkena serangannya Rob Lucci. Ternyata alasannya bukan karena Sentomaru kehilangan konsentrasi akibat diajak ngobrol oleh Luffy. Sentomaru sebenarnya sudah bisa melihat serangan Rob Lucci. Dia bahkan juga sudah pasang kuda-kuda untuk menahan serangan tersebut. Hanya saja, kekuatan serangannya Rob Lucci ternyata jauh lebih powerful dari apa yang dia bayangkan. Akibatnya, pertahanan Sentomaru jebol. Yang aneh justru Luffy. Kenapa dalam momen yang segenting ini, dia tidak bisa memprediksi pergerakan Lucci? Bukankah Luffy punya kemampuan untuk melihat masa depan dengan Ken Bunshoku Haki-nya? Atau jangan-jangan, seperti halnya Katakuri, Luffy juga butuh kondisi pikiran yang sangat tenang untuk bisa memprediksi masa depan. Sedangkan mode Gear 5 yang dia gunakan terlalu banyak tingkah. Sama sekali tidak ada ketenangan dalam setiap gerak-geriknya. Namun berkat pertahanan yang seadanya itu tadi, nyawa Sentomaru terselamatkan. Rob Lucci sendiri sempat memuji ketahanan tubuh si anak angkatnya Vegapunk itu, sebelum akhirnya dia bersiap melayangkan serangan susulan untuk memastikan agar Sentomaru tepar sepenuhnya. Karena jika Sentomaru masih belum hilang kesadaran juga, kendali atas para Seraphim tidak akan bisa Rob Lucci rebut. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya soroti terkait apa yang terjadi di sini. Jika kalian masih ingat, pada manga One Piece chapter 511, Sentomaru pernah bilang kepada Luffy kalau dia adalah pemilik salah satu teknik pertahanan terkuat di dunia. Tidak bisa dipungkiri, saat itu Sentomaru sudah menguasai Advanced Busho Shoku Haki, yang membuatnya bisa menahan bahkan melukai seorang dev user tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Selain itu, menurut informasi yang terdapat dalam Viv Record Data Book Volume 3 yang rilis bulan November 2018, disebutkan juga kalau Sentomaru adalah pengguna Ken Bunshoku Haki. Jadi, bisa dibayangkan betapa gilanya kecepatan dan kekuatan Rob Lucci setelah DF-nya Awakening, bukan? Jika saja Luffy tidak cepat ambil tindakan, mungkin kendali atas para Seraphim sudah akan bisa direbut oleh Rob Lucci. Namun hal itu tidak terjadi karena sesaat sebelum Rob Lucci berhasil melancarkan serangannya kepada Sentomaru, kaki Luffy sudah terlebih dahulu memanjang menendang mukanya. Saking kuatnya tendangan Luffy itu, tidak hanya tubuh Rob Lucci saja yang terlempar sampai menembus gedung, tubuh Luffy sendiri juga terus berputar-putar seperti tornado dan tidak bisa dia kendalikan. Bahkan ketika Jinbe memintanya untuk segera menyusul menuju ke vakum roket, tornado Luffy justru bergerak menuju ke arah sebaliknya, lalu berhenti karena putarannya habis dengan sendirinya. Jurus barunya Luffy ini diberi nama Gomu Gomu no Dan Whip. Jadi jelas sekali kalau ini adalah versi Gear 5 dari Gomu Gomu no Whip yang sering Luffy gunakan saat dalam mode basic. Tidak hanya itu, di chapter ini, Luffy juga menggunakan beberapa versi upgrade dari teknik yang dia gunakan dalam mode basic, seperti Gomu Gomu no Baku Baku yang pernah dia pakai untuk mencaplok tubuh krokodil di Alabasta, tapi di chapter ini, tekniknya ini sama sekali tidak diberi nama. Lalu teknik Gomu Gomu no Rocket yang di-upgrade menjadi Gomu Gomu no Down Rocket saat digunakan dalam mode Gear 5. Bedanya, saat menggunakan Gomu Gomu no Rocket, Luffy biasanya menggunakan kedua tangannya sebagai tali pelontar. Sementara di Gomu Gomu no Down Rocket, Luffy menggunakan pipa besar yang terpengaruh kemampuan Awakening-nya sebagai pelontar. Menurut saya, ini lebih seperti nostalgia teknik-teknik basic Luffy yang sudah jarang sekali dipakai setelah dia menguasai Gear Second. Dengan begini, saya berharap dalam pertarungannya yang berikutnya, Luffy juga akan meremake variasi teknik Jet dari mode Gear Second dan variasi teknik Gigan dari mode Gear 3. Setelahnya, kita bisa melihat aksi para Seraphim yang menuntun kepada penjelasan Vegapunk terkait buah iblis buatan. Melihat es Shark bisa menggunakan kekuatan Sui Sui no Mi, air mata Franky tidak bisa terbendung lagi. Dia pikir Senorping saat ini pasti sudah meninggal karena di dunia ini tidak ada dua orang yang memiliki kekuatan buah iblis yang sama. Ini menarik, tidak hanya karena Franky ternyata menganggap Senorping sebagai sahabat adu koploknya setelah melalui pertarungan adu jantan yang cukup intens dalam perang Dressrosa, tetapi juga karena adegan ini akhirnya telah mengkonfirmasi bahwa posisi Senorping saat ini sedang mendekam di penjara Impel Down. Dengan begitu, kita bisa berasumsi bahwa selain Baby Five yang kini sudah menjadi Nyonya Sai, semua anggota eksekutif sindikat kriminal Don Quixote yang lain saat ini seharusnya juga sudah dijebloskan ke dalam penjara Impel Down. Nah, karena Vegapunk bilang Senorping saat ini masih mendekam di penjara Impel Down, otak cerdas Franky langsung berasumsi bahwa Vegapunk bisa menciptakan buah iblis sendiri. Vegapunk lalu menjelaskan bahwa saat ini hanya buah iblis bertipe Zoan saja yang bisa diproduksi.
Untuk tipe Mythical Zoan sebenarnya juga sudah bisa dibuat, tetapi butuh dana besar dan waktu yang cukup lama. Itu pun tidak ada jaminan kekuatan buah iblis yang dihasilkan bisa awaken atau tidak. Sementara untuk jenis buah iblis Logia, Vegapunk bilang meski sudah mencoba sekuat tenaga, tetapi memproduksi ulang buah iblis Logia sangatlah sulit untuk bisa direalisasikan. Beda lagi dengan buah iblis bertipe Paramecia. Vegapunk memang tidak bisa memproduksi ulang buah iblis Paramecia seperti yang bisa dia lakukan terhadap buah iblis bertipe Zoan. Tetapi dengan menggunakan lineage factor dari CDF user, Vegapunk bisa menciptakan tipe darah spesial yang bisa digunakan untuk menduplikasi kekuatan CDF user itu tadi yang disebut dengan Green Blood. Dan semua Seraphim memiliki Green Blood yang mengalir di dalam tubuh mereka. Makanya S-Snake bisa menggunakan kemampuan Mero Mero Nomi. S-Bear bisa menggunakan kemampuan Nikyu Nikyu Nomi, dan S-Shark bisa menggunakan kemampuan Sui Sui Nomi. Nah, terkait masalah Green Blood ini, saya menemukan sesuatu yang cukup menarik juga. Baru saja di chapter 1059 kemarin, Buah Hancock mengatakan kalau kecantikannya lah yang membuat kekuatan buah iblis Mero Mero Nomi menjadi begitu menakutkan. Pada saat itu, saya sempat berpikir kalau Mero Mero Nomi dimakan oleh Lola misalnya, maka dia mau pasang pose sampai jungkir balik sekalipun, dia tetap tidak akan bisa mengubah orang menjadi batu, kecuali Pangeran Loki mungkin. Tapi di sini, S-Snake yang semuanya masih flat dan bahkan wujudnya juga masih di bawah umur, ternyata juga bisa mengubah para agen Cyberpol menjadi batu menggunakan kekuatan Mero Mero Melo. Jadi sebenarnya yang salah di sini itu matanya si agen Cyberpol, otaknya si agen Cyberpol, atau mungkin kalian punya penjelasan lain. Silahkan komen di kolom komentar. Dan yang tidak kalah menarik adalah Green Blood yang mengalir di tubuh S-Hawk. Oke, S-Shark yang diciptakan dengan mengambil wujud Jinbe yang bukan seorang dev user saja bisa dibekali kekuatan buah iblis Sui Sui Nomi oleh Vegapunk. Jadi bukan tidak mungkin jika S-Hawk juga dibekali dengan kekuatan buah iblis tertentu oleh Vegapunk. Tapi masalahnya, sampai chapter ini sekalipun, S-Hawk sama sekali belum pernah diperlihatkan menggunakan kemampuan buah iblis. Lagi pula, saya juga tidak menemukan buah iblis tipe Paramecia apa yang cocok untuk dipakai oleh seorang kloningan pendekar pedang seperti S-Hawk. Jadi, mungkinkah Green Blood tidak hanya bisa menduplikasi kekuatan buah iblis milik seorang dev user saja, tetapi juga bisa menduplikasi kemampuan asli dari si donor darahnya tersebut? Dan itulah alasan kenapa S-Shark bisa menggunakan Fishman Karate, S-Hawk bisa memakai Yoru Tiruan, dan S-Snake bisa menggunakan Mero Mero Nomi. Tapi jika memang Green Blood hanyalah media untuk menjiplak kekuatan seorang dev user bertipe Paramecia, dan S-Hawk ternyata juga memiliki kemampuan buah iblis, kira-kira buah iblis macam apa yang cocok untuknya? Mungkinkah Suke Suke Nomi? Makanya tidak heran jika Vegapunk menyebut para Seraphim tersebut sebagai manusia terkuat. Namun sebutan dari Vegapunk ini rasanya juga tidak kalah menarik untuk dibahas lebih mendalam. Oleh karena Vegapunk menyebut para Seraphim sebagai manusia terkuat, itu artinya mereka bukanlah cyborg seperti pasifista. Mereka adalah manusia yang bisa terus tumbuh dan berkembang. Sehingga masuk akal sekarang kenapa pada manga One Piece chapter 1065 kemarin, Vegapunk Edison menyebut mereka masih anak-anak. Jika sekarang saja saat mereka masih anak-anak kekuatannya sudah segila itu, bayangkan bagaimana jadinya jika nanti mereka sudah tumbuh dewasa. Nah, kembali ke pertarungan Luffy versus Rob Lucci. Lucci yang masih belum KO juga setelah dikoploki berkali-kali oleh Luffy, masih belum mau melepaskan Sentomaru sebagai target utamanya. Sekali lagi, dia mencoba untuk menyerang Sentomaru yang masih terngesot-ngesot di lantai. Namun Luffy kembali menghalanginya dengan jurus-jurus aneh yang sudah saya sebutkan di awal video tadi. Satu hal yang sangat menarik perhatian saya adalah bagaimana ceritanya Luffy bisa menciptakan sebuah kacamata dari gumpalan rambut putihnya sendiri. Hal ini semakin menguatkan dugaan kalau kekuatan asli dari Mythical Zoan, Hitonomi model Nika, adalah kartun physics. Jadi Luffy sebenarnya bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh semua kekuatan buah iblis, mulai dari transformasi, manipulasi, hingga creation. Sehingga seharusnya Luffy memang sudah tidak terkalahkan lagi sekarang. Mungkin masalahnya sekarang tinggal berapa lama Luffy bisa bertahan dalam mode awakening-nya itu. Dan efek samping macam apa yang akan dialami oleh tubuhnya Luffy setelah menggunakan awakening dalam waktu tertentu. Yang tidak kalah menarik lagi adalah setelah terkena serangan Gomu Gomu no Dawn roketnya Luffy, Lucci bilang perlahan-lahan kesadarannya mulai menghilang. Jika kalian masih ingat, ini sama persis dengan yang dia katakan di manga One Piece chapter 422 saat pertama kali terkena pukulan Gear 3-nya Luffy.
Dan sama halnya dengan yang terjadi di manga One Piece chapter 422, Rob Lucci juga masih bisa selamat meski sempat nyaris semaput. Nah, oleh karena vakum roket sudah siap berangkat dan Sentomaru menyuruh Luffy untuk segera naik melindungi Vegapunk, Luffy akhirnya berhenti memblekoto Lucci. Namun sebelum semuanya naik vakum roket, ada satu hal yang cukup menarik perhatian saya. Orang yang memberitahu Chopper dan Jinbe jalan menuju ke vakum roket adalah S. Snake. Karena merasa sudah dibantu, Jinbe pun berterima kasih kepada S. Snake. Menanggapi ucapan terima kasihnya Jinbe, si S. Snake ini terlihat malu-malu kucing, persis seperti sifat aslinya buah Hancock. Jadi, mungkinkah selain keahlian bertarung, kekuatan buah iblis, dan penampilan yang mirip, para Seraphim ini juga mewarisi sifat yang sama dengan role model mereka? Jika iya, bukankah itu artinya ada kemungkinan kalau mereka juga punya potensi untuk memiliki kemampuan haki yang sama? Jika haki juga mereka miliki, bukankah ketika para Seraphim ini sudah bertambah dewasa nanti, ada kemungkinan mereka akan menolak perintah? Karena adanya haki adalah bukti akan adanya keinginan yang sangat kuat dalam diri seseorang. Maka dari itu, saya berpendapat bahwa umur para Seraphim tidak akan lama. Mereka semua akan tewas sebelum tumbuh menjadi dewasa. Nah, perjalanan menuju ke laboratorium atas menggunakan vakum roket hanya membutuhkan waktu selama 32 detik. Dan waktu yang sesingkat itu jugalah yang dibutuhkan oleh Rob Lucci untuk bisa sadar dan bangkit kembali setelah terkena Gomu Gomu no Down roketnya Luffy. Ini semakin membuktikan bahwa kekuatan fisik Rob Lucci setelah Awakening memang semakin gila nih. Chapter pun kemudian ditutup dengan menampilkan 4 kejadian di lokasi yang berbeda. Pertama, lokasi tempat Vegapunk berada, di mana Nami dan kawan-kawan akhirnya mendengar langsung dari mulut Vegapunk kalau dia ingin ikut berlayar bersama dengan mereka. Tanggapan para nakama berbeda-beda, tapi satu yang paling menarik perhatian saya adalah kata-katanya Franky. Dengan penuh antusias, Franky memohon kepada Vegapunk untuk mengecek Franky Shogun dan Tosen Sunny jika dia nanti beneran ikut berlayar bersama dengan mereka. Kata-katanya Franky ini seolah membuka angin segar bagi kita semua yang ingin suatu saat nanti melihat Franky Shogun bergabung dengan Tosen Sunny dan berubah menjadi semacam Megazord. Ya enggak? Kedua, lokasi di stasiun vakum roket. Begitu keluar dari vakum roket, Vegapunk Atlas yang terluka parah langsung mendapatkan P3K dari staf laborat. Sementara Jewel Riboni yang sudah sadar dari pingsannya gara-gara laju vakum roket yang ngebut gila-gilaan, langsung melanjutkan perburuannya atas Vegapunk yang sebelumnya sempat tertunda akibat kehadiran sekawanan besar serangga. Bonnie tetap bersikukuh akan membunuh Vegapunk jika si Pak Tua tetap tidak mengembalikan ingatan Bartholomew Kuma. Sampai di sini, posisi Jewel Riboni masih menjadi ancaman bagi nyawa Vegapunk. Ketiga, Rob Lucci dan para agennya sudah siap mengajak ribut lagi. Namun kali ini mereka mendapatkan backingan dari keempat Seraphim yang sudah berganti tuan setelah Sentomaru hilang kesadaran. Dilihat dari apa yang mereka rencanakan, sepertinya mereka sudah tidak mau main halus lagi. Kelihatannya mereka sudah tidak peduli lagi dengan aset negara yang perlu dijaga yang ada di Egghead Island. Tujuan mereka saat ini hanyalah memastikan Vegapunk habis secara khususnya dan mengeliminasi semua orang yang ada di Egghead Island secara umumnya. Tidak peduli seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan. Tapi, jika Rob Lucci membawa naik para Seraphim ke laboratorium atas untuk memburu anggota topi jerami, bukankah nantinya para Seraphim justru akan membelot lagi karena otoritas Vegapunk dan para satelitnya lebih tinggi dari pemegang chip komando? Sehingga menurut saya, para Seraphim ini nantinya hanya akan diberi tugas untuk menghancurkan sistem keamanan, lalu setelahnya disuruh berjaga-jaga di laboratorium bawah oleh Rob Lucci. Nah, yang paling menarik adalah yang ada di lokasi keempat. Di tengah lautan, Kizaru meminta Angkatan Laut untuk mengirim kapal perang sebanyak mungkin ke Egghead Island. Berdasar dari orderannya Kizaru ini, terlihat jelas sekali kalau dia tidak ingin Luffy bisa kabur lagi kali ini. Namun kita masih belum tahu siapa saja petinggi Angkatan Laut yang dia bawa. Jadi kita juga masih belum bisa berharap banyak pertempuran besar akan terjadi di Egghead Island. Kalian ingat, Tosen Sunny sudah dibawa naik ke atas awan oleh Vegapunk Lilith. Otak Vegapunk juga tersimpan dengan aman di atas awan. Dan sekarang semua member topi jerami sudah berada di atas awan juga. Bagaimana jika Eiichiro Oda-san ternyata mau ngeprank kita semua lagi? Bagaimana jika di saat kita semua berharap pertempuran besar akan terjadi, setelah armada super besar yang dibawa oleh Kizaru datang dan mensabotase perairan di Egghead Island, ternyata Vegapunk hanya perlu memisahkan laboratorium atas dengan bawah lalu menerbangkannya ke tempat lain. Saya pikir semua persiapan sudah lengkap.
untuk apa mereka turun lagi ke laut. Lagi pula, karena posisi laboratoriumnya ada di langit, tembakan meriam dari kapal angkatan laut tidak akan bisa mencapainya sama sekali. Ya nggak sih? Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1070 benar-benar sangat sophisticated sekali. Saya kasih rating 9 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video dari kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.